Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan bisa berlaku seperti orang normal, juga diberikan rezeki yang halal, amin amin ya rabbal alamin. Di video hari ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang mempercepat penyembuhan, hal-hal yang mempercepat kesembuhan. Jadi saya itu ingat betul apa yang dulu saya lakukan ketika saya masih anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Keseringan setiap hari itu saya selalu berpikir tentang sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menakutkan. Hanya itu saja yang terlintas di pikiran kita ketika anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Nah, setelah itu saya mempelajari betul tentang apa itu anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Maka saya memberikan atau membiasakan diri saya untuk berubah dengan sesuatu yang baru, dengan pola pikir yang baru. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita sembuh dengan cepat itu adalah satu. Yang pertama adalah stop scrolling, stop mencari-cari arti atau makna dari sensasi yang sedang kita rasakan. Andai kata dada kita terasa berat, padahal perlu disadari bahwasanya kalau dada berat itu biasanya dari gas lambung yang tinggi, asam lambungnya terproduksi terlalu banyak, gas lambungnya naik ke kerongkongan, akhirnya jalur pernafasan tertutup oleh gas lambung. Itu yang membuat dada berat, yang biasanya sesak nafas itu pusing, itu gara-gara stres, banyak pikiran, banyak masalah. Terus perut perih berarti ada makanan yang salah, berarti ada iritasi di dalam lambung. Itu kan sesuatu yang sudah jelas, sudah nyata, dan sampean tidak usah mencari-cari lagi, tidak usah mencari-cari sesuatu yang buruk. Kencing berbusa, semua orang normal juga kadang-kadang mengalami kencing berbusa, kadang-kadang orang normal juga BAB-nya encer, kadang-kadang orang normal itu juga BAB-nya padat. Tergantung apa yang kita makan dengan aktivitas apa yang kita lakukan. Semakin banyak kita aktivitas, semakin banyak kekurangan cairan. Ketika kita kekurangan cairan, maka BAB-nya jadi mengeras. Hanya begitu saja. Sebenarnya itu hal-hal yang sepele, semuanya itu dialami oleh orang-orang yang normal. Nah, jadi kalau teman-teman merasakan ada sensasi di dalam dirinya, jangan mencari-cari sensasi itu seperti apa. Jatuhnya sampean jadi tambah runyam. Yang pertama. Yang kedua, sensasi jangan sampean terlalu mendramatisir atau dirasa-rasakan. Artinya ketika sampean hanya lemes saja, hanya sedikit kelingan saja, akhirnya muncul perasaan tidak nyaman di pagi hari seumpama. Itu kan mudah. Kalau terjadinya setelah sarapan berarti indeks glikemik gula darahnya lagi naik. Karena apa? Kita makan nasi itu bisa menaikkan kadar gula darah lah, bahasa gampangnya begitu. Ketika kadar gula darah itu tinggi, diserap oleh tubuh, akhirnya kita moodnya jadi agak bagus. Tapi ketika nanti terlalu tinggi di tubuh, maka insulin itu, pankreas itu memproduksi insulin yang tinggi untuk menstabilkan gula darah. Tapi biasanya insulin itu terlalu tinggi, akhirnya gula darahnya jadi ngedrop. Nah, itu yang terjadi biasanya, umumnya jadi mood swing. Habis nyaman, enak, tiba-tiba ketika gula darahnya sudah turun, terus kita jadi lemes, bawaannya jadi ngantuk, kan begitu. Itu hanya karena gula darah kita lagi naik turun. Perlu diketahui, setiap manusia itu mengalami kenaikan dan penurunan gula darah, terutama ketika habis makan. Beberapa saat setelah makan, setengah jam atau mungkin 1 jam, itu gula darah itu akan naik. Dan ketika sudah terlalu melampaui batas, tubuh ini sudah terlalu pintar, insulin disebar untuk menurunkan gula darah tersebut. Akhirnya gula darahnya turun. Yang terjadi adalah kita jadi lemes. Terus kita tidak bisa mengontrol, kita jadi bingung, jadi nggak nyaman dengan sendirinya. Padahal itu sesuatu yang normal. Nah, makannya sampean itu harus berimbang. Ada karbohidratnya, seratnya juga harus ada, proteinnya ada. Sebenarnya ada tata cara untuk bisa mengatasi agar ketika kita makan tidak terjadi pelonjakan gula darah.
Sampean yang dimakan adalah serat dulu, sampean yang dimakan adalah sayuran dulu kasarannya. Sampean makan sayurnya dulu, setelah itu sampean makan proteinnya, baru yang terakhir adalah karbohidratnya atau nasinya. Nah, kalau sampean berurutan seperti itu, maka tidak akan terjadi kenaikan gula darah. Tapi dimakan bersama pun, ketika ada sayurnya, ketika ada proteinnya, entah itu tempe, tahu, telur, ataupun apalagi ayam, ya, daging. Ketika kita makan semua, itu tidak akan terjadi pelonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Yang perlu dihindari adalah sampean jangan makan nasi tawar. Nasi tanpa apapun, itu indeks glikemik itu akan naik sampai, bukan naik lagi, melonjak sampai 150. Padahal standarnya itu di 80 sampai di 120. Itu hanya bahasanya itu hanya kenaikan gula darah. Tapi kalau sampean sampai 150, 130 ke atas, itu berarti ada lonjakan. Itu mempengaruhi hormon sampean jadi kurang stabil, akhirnya jadi mood swing. Nah, itu. Terus selanjutnya yang pertama tadi, jangan searching ya, jangan googling ketika ada yang dirasakan. Terus yang kedua, jangan terlalu merasa-rasa atau semakin merasakan sensasi tersebut. Sampean peribahasannya itu semakin menerima apa yang sampean rasakan, itu sampean resapi malah. Nah, itu malah menjadi itu. Nah, kebiasaan itu harus dihindari. Ketika sampean harus mau menyembuhkan diri dengan cepat, sampean harus membalik hal tersebut. Ketika sampean terjadi hal-hal tersebut, sampean tidak usah googling, sampean santai aja, dibuat gerak aja, dibuat jalan. Ketika sampean habis makan, ketika kalau nggak mau indeks glikemiknya tinggi, sampean setelah makan itu bergeraklah. Ketika kita bergerak, tidak akan terjadi lonjakan. Jadi sampean habis makan itu jangan rebahan, sampean habis makan itu harus jalan kaki atau beraktivitas. Itu yang tidak membuat lonjakan gula darah, sehingga tidak menjadikan sampean mood swing, hormonnya jadi stabil. Selanjutnya, kalau saya ingat-ingat ini sambil mengingat ya, karena saya nggak bawa tag, nggak bawa apa, hanya ingin membuat video aja. Selanjutnya mungkin ini ya, bergerak ya, kebiasaan yang bisa membuat sampean jadi nyaman itu bergerak. Sampean harus istiqomah jalan kakinya. Sampean ketika sudah jalan kaki terus, peredaran darah sampean jadi lancar, organ-organ di tubuh itu semakin tertata. Lemak-lemak, usus-usus yang menempel itu karena goncangan dari jalan kaki tersebut bisa mengakibatkan lemak-lemak tersebut itu jadi surut, jadi nyaman, jadi tertata lebih bagus lagi. Jadi sampean tidak mudah untuk mendapatkan sakit perut di dalam perut, mau itu lambung, usus, atau dan lain-lain. Ketika sampean bergerak, sampean jalan kaki, paling tidak 3 kilo lah, 3 kilo sehari, atau 5.000, 6.000 langkah kaki, 4 kilo, itu bagus itu. Ketika sampean cicil 2 kilo pagi, 2 kilo sore, atau dan lain-lain, ketika sampean buat aktivitas, sampean jadi sampai 6.000 langkah kaki, sampai 10.000 langkah kaki, itu bagus, itu mempercepat kesembuhan. Saya jamin itu mempercepat kesembuhan. Dan selanjutnya adalah matahari. Begitu tidak ada matahari, di tempat saya mendung, oke, sampean cek lagi ketika agak siang lagi, meskipun jam 10 pun, ketika begitu ada matahari, jemur saja badan, jemur saja. Kenapa? Karena vitamin D dari matahari tersebut sangat mempengaruhi dalam perubahan hormon di tubuh kita, sangat mempengaruhi di tubuh kita, sangat baik sekali vitamin D itu di dalam tubuh kita. Itu penting sekali vitamin D. Terus selanjutnya apa ya? Kalau kontrol pikiran itu seiring berjalannya waktu kita bisa sendiri sebenarnya. Jadi ya itu tadi beberapa caranya. Terus bermain, berlakulah seperti orang normal, bekerjalah seperti orang normal, menanam, mencangkul dengan durasi yang sedikit dulu, besoknya ditambah lagi. Kebutuhan kita adalah pembiasaan diri. Karena apa? Karena kita sakit anxiety disorder, perintah otak kepada tubuh itu kurang sinkron. Tapi ketika sampean bisa membiasakan diri, atau bahasanya itu istiqomah melakukan sesuatu tersebut dengan continue, secara berlangsung dengan jangka panjang, maka perintah otak itu akan membaik kepada tubuh. Yang semula sampean tidak kuat mencangkul, sampean latih mencangkul hanya 10 menit, besoknya 10 menit, angkat 10 menit, nanti akan terjadi pembiasaan. Ketika biasa, nanti tidak akan ada
pikiran yang menakutkan di dalam diri sampean. Ya, perlu diketahui ya, kalau sampean melakukan aktivitas berat seperti halnya ketika saya nge-gym atau saya push up, itu saya tidak banyak, saya tidak memaksakan diri. Push up-nya hanya 5 kali saja atau 3 kali saja, dan itu bertahap dinaikkan levelnya sedikit-sedikit. Tapi kalau sampean hajar langsung merasa kuat, karena memang tubuh ini nggak ada masalah ya, baik-baik saja. Sampean hajar sampai 15 kali, ternyata ada jarum di daerah sini. Akhirnya itu bisa memicu jadi takut. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau melakukan aktivitas seperti orang normal, lakukan dengan bertahap, dengan sebentar-sebentar. Durasi waktunya jangan terlalu banyak, dan beban yang diangkat itu juga jangan terlalu berat. Dilakukan bertahap, sedikit-sedikit, seperti membiasakan diri lagi, karena otak ini butuh pembiasaan. Ketika sudah terbiasa beban dari 5 kg naik ke 7 kg, naik ke 10 kg, naik ke 12, 13, 15, sampai akhirnya bertambah terus. Dan otak ini lebih mudah menerima karena tidak ada sensasi yang ada di dalam tubuh. Jadi sampean bisa sebenarnya melakukan aktivitas normal seperti orang normal dengan cara tidak terlalu memaksa. Kalaupun bepergian pun sama, sampean bepergiannya dekat dulu. Ketika sudah dekat, bisa. Kalau nggak bisa, pulang, dilanjutkan lagi atau diulangi lagi besoknya. Ketika sudah bisa, dinaikkan levelnya agak jauh lagi, semakin jauh, maka sampean akan bepergiannya juga akan baik-baik saja. Sama halnya ketika bekerja, sampean jangan sampai saya bolos hari ini karena saya sakit. Jangan, kerja saja, di tengah-tengah baru izin, saya sakit, saya harus pulang karena menyerah hari itu. Besoknya kerja lagi, terus diulang sampai otak bisa menerima bahwasanya jam sekian sampai jam sekian tubuh ini harus melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Nah, ketika sudah terbiasa, tidak akan ada sensasi, sampean akan baik-baik saja, dan sampean seperti orang normal, seperti orang biasanya. Itu yang bisa membuat kita lebih cepat sembuh dari anxiety disorder. Perlu disadari teman-teman bahwasanya yang bikin masalah itu rata-rata itu adalah perubahan hormon dan sensasi yang dirasakan di dalam tubuh. Dan sensasi tersebut harus dihilang-hilangkan, jangan tambah dicari. Ketika perubahan hormon, kita harus belajar tentang perubahan hormon tersebut. Sebenarnya tidak perlu harus paham tentang hormon endorfin, serotonin, adrenalin, dan lain-lain. Sampean tidak perlu tahu itu sebenarnya, nggak usah tahu. Semakin sedikit kita tahu, semakin nyaman tubuh kita. Sampean cukup menyeimbangkan apa yang sampean makan, karena makanan tersebut mampu untuk menyetabilkan hormon. Jadi gampangannya kalau menurut saya, kita kembali ke 4 sehat 5 sempurna. Kita makannya itu harus bagus, kita makannya harus seimbang, gizinya harus seimbang, vitaminnya dapat semua, dari A sampai K itu dapat semua. Kalau sampean butuh vitamin K, nah itu sampean pelajari. Butuh vitamin K itu bisa dari jamur, bisa dari kimchi, bisa dari acar, bisa dari begitu-begitu. Sampean pelajari tentang vitamin, daripada sampean mempelajari tentang sensasi, daripada sampean mempelajari tentang penyakit, mending sampean pelajari tentang gizi, sampean pelajari tentang vitamin. Nah, itu yang ketika sampean konsumsi terus, badan sampean semakin kuat, semakin tenang, pikiran jadi tenang, badannya sudah tenang, pikirannya tenang, akhirnya sampean jadi melakukan aktivitas itu jadi baik-baik saja, jadi biasa saja. Otak tidak pernah memberikan sinyal yang salah, sinyalnya selalu bagus dan terkontrol. Akhirnya sampean jadi manusia yang normal. Intinya, anxiety disorder itu hanya permasalahan otak, bukan permasalahan fisik. Jadi sampean harus membiasakan otak sampean memberikan perintah yang benar kepada tubuh. Ketika otak sampean sudah bisa memberikan perintah yang benar kepada tubuh, maka sampean akan baik-baik saja. Sampean akan normal kembali. Dengan cara apa? Dengan cara 3P yang pertama. Umumnya rata-rata orang-orang bilang 3P yang pertama, yaitu tadi makanannya itu dijaga, kandungan nutrisinya dijaga, semuanya dijaga. Kalau punya duit, beli vitamin B kompleks, D3K2. Tapi kalau nggak punya duit, saran saya lakukan seperti apa yang saya lakukan. Pelajari betul tentang tata cara untuk mendapatkan vitamin. Makanan apa saja yang bisa mendapatkan vitamin secara langsung. Itu yang kita pakai. Saya pakai dengan makanan. Karena apa? Karena whole food atau makanan yang tidak dalam pengolahan itu jauh lebih bagus daripada makanan yang dengan pengolahan. Kalau sampean beli vitamin-vitamin itu, kalau vitaminnya bukan dari whole food, vitaminnya dari sintetis, maka tidak akan membaik tubuh sampean. Ketika sampean dari makanan yang asli dijadikan vitamin, itu yang bagus, tapi harganya
ratusan ribu sampai jutaan vitamin yang dari whole food. Daripada saya mengeluarkan duit banyak-banyak buat vitamin, mending sampean kontrol piring sampean, kontrol lah makanan yang akan dimasukkan ke dalam tubuh tersebut. Sampean kontrol makanannya segala macam, sampean cukupi nutrisi di dalam tubuh, maka diimbangi dengan kegiatan yang sampean lakukan seperti orang normal, maka sampean akan menjadi orang normal dan sampean akan hilang dari perasaan tidak nyaman dan sampean bisa jadi orang normal sudah. Sampean bisa baik-baik saja, sampean bisa menjalani hidup dengan baik dan benar. Akan sangat mudah sekali untuk menjalaninya. Jadi teman-teman, demikian video saya. Semoga yang melihat subscribe dan like segera mendapatkan kesehatan, kesembuhan, kembali seperti orang normal dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.